Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sosa dari Cool Podcast. Not fresh, just feel fresh. Nah, ini adalah podcast pertama kami dari SMP Negeri 2 Tulungagung. Semoga podcast ini nanti bisa menginformasi, menginspirasi, mengedukasi, dan menambah cakrawala kita semua. Khususnya di bidang pendidikan di seputar SMP Negeri 2 Tulungagung. Nah, pertama pada edisi perdana ini kami sudah mendatangkan narasumber yang begitu luar biasa. Beliau terkenal orang yang besar dan memang orangnya besar. Dan inilah selamat datang Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulungagung. Selamat Mas Sosa Haji Gatot Pribadi Leksono MPD. Pak Gatot, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat Mas Sosa. Selain sibuk bertugas apa ini Pak kesibukannya? Ini selain saya bertugas, kesibukannya ya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Iya. Kesehatan memang perlu dijaga. Iya. Apapun itu kesehatan nomor satu Pak Gatot. Siap. Iya. Betul sekali. Nah Pak Gatot, ini kan di dunia pendidikan kita regulasi terbaru. Ada yang namanya tim TPPK. Sebenarnya dari TPPK ini apa ya? Mungkin dari masyarakat itu kan masih belum terlalu familiar Pak G. Belum terlalu familiar, entah itu wali murid, siswa, bahkan Bapak Ibu guru, mungkin juga masih belum familiar. Menurut Pak Gatot, TPPK itu apa? Fungsi dan bentuknya seperti apa di sekolah? Monggo Pak Gatot. Iya, terima kasih. Untuk permasalahan TPPK, jadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini embrionya, dasar hukumnya itu ada Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Ya. Dari kebijakan itu istilahnya di publik itu ada 3 dosa besar di dunia pendidikan. 3 dosa besar di dunia pendidikan. Di antaranya satu, masalah bullying, perundungan. Bullying dan perundungan. Ya. Yang kedua tentang kekerasan seksual. Yang ketiga tentang intoleransi. Nah, sekarang ini berdasarkan kebijakan yang dari kementerian, itu ada tim di sekolah yang namanya TPPK. TPPK ini bertujuan supaya ada upaya di sekolah itu pencegahan tentang bullying, kekerasan itu. Dan juga ada penanganan masalah kekerasan. Ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung itu sudah menginstruksikan masing-masing satuan pendidikan segera mengupload SK TPPK. SK Ya. Itu ada SK-nya Pak? Iya, ada SK-nya. Ada SK keputusan kepala sekolah tentang TPPK.
Itu akan diupload dan dimintakan untuk membuat rencana kerja dan action apa saja kegiatan dari TPPK yang ada di sekolah. Ya, mohon maaf Pak, ini saya potong sebentar. Ya. Terkait dengan rencana kerja dan action di sekolah, apakah sudah ada rencana kerja tersebut di SMP Negeri 2 Tulungagung ini Pak? Iya, terima kasih. Untuk rencana kerja sudah ada. Sudah ada. Ya, kita sudah pelan-pelan mengimplementasikan tentang rencana kerja itu. Suatu contoh bahwa untuk program kerjanya TPPK itu yang secara substantif di dalamnya ada unsur Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru. Ya, di antaranya Bapak Ibu Guru wali kelas. Wali kelas. Bapak Ibu Guru BK dan BP. Dan juga itu diperkuat dengan adanya komite sekolah. Diperkuat komite sekolah. Iya, sehingga apa? Semua lini elemen yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Tulungagung, kita support, kita berdayakan. Supaya penanganan untuk itu, pencegahan kekerasan itu, bisa berjalan sesuai dengan rencana secara semut lah. Paling tidak terasa bahwa kita sedang menangani kelihatan ya. Jadi secara halus, semut, humanis, pendekatan dengan baik dengan anak-anak. Karena memang masalah perundungan ini kan ibaratnya cukup sensitif Pak ya, apalagi untuk di luar sekolah itu sangat sensitif. Jadi memang sekolah ini berusaha menjalankan amanat dari Kemdikbud secara baik, smooth, gitu. Ya, nanti kita petakan itu, Mas Sosa, kita petakan. Jadi kita petakan untuk penanganan anak-anak ini. Kan anak-anak itu ada levelingnya. Betul. Ada anak yang istimewa, ada anak yang sedang, ada anak yang biasa. Nanti akan dipetakan oleh timnya TPPK. Sehingga nanti karena sekarang eranya anak-anak itu seperti membentuk geng-geng itu. Itu memang benar-benar bisa kita monitor. Kita antisipasi sehingga apa? Semua elemen komponen Empero harus action, mulai tim kedisiplinan, TPPK, semua bahu-membahu untuk menguatkan program kerja ini supaya benar-benar bisa mengantisipasi. Betul. Kemarin kan saya juga sempat membaca bahwa di Juknis Kemdikbud itu tim TPPK itu minimal ada 3 elemen. Dan ternyata satu adalah Bapak Ibu Guru, kemudian ada BK, dan ada komite atau alumni. Dan ini ternyata ketiganya sudah diimplementasikan di SMP Negeri 2 Tulungagung. Siap, betul. Pak. Siap. Nah, ini pertanyaan berikutnya Pak Gatot. Kira-kira di SMP 2 ini apakah ada kasus-kasus perundungan? Kalau ada, bagaimana sikap sekolah selama ini dalam mengatasi perundungan sebelum ada tim TPPK? Iya, yang jelas untuk kasuistis masalah TPPK atau perundungan itu pernah terjadi di sekolah kita di Empero. Hanya itu bentuknya berupa WA saja. Itu kalau seenaknya pencet bisa beresiko itu. Berarti verbal ya, secara verbal. Iya, secara verbal, secara apa ya? Tidak fisik biasanya untuk perundungan itu. Itu juga bermasalah. Dan untuk permasalahan itu yang tahu persis tentang perundungan itu yang melalui WA atau HP itu sudah
ditangani dengan baik oleh wali kelas, BK, bersama orang tua, komite. Sejauh ini sudah tertangani dengan baik ya Pak? Amin, sudah baik. Baik. Nah, terkait ini Pak, bagaimana menurut Bapak munculnya pembentukan tim TPPK di sekolah itu? Kira-kira apa yang akan Pak Gatot siapkan untuk mengantisipasi agar tim TPPK ini nanti bisa berjalan dengan lancar, teraplikasi dengan baik? Oke, terima kasih. Untuk tim yang sudah dibentuk itu, saya sudah punya semacam rancangan. Setiap minggu ada rapat koordinasi tiap minggu. Setiap minggu ya? Setiap minggu, paling lama 2 minggu. 2 minggu. Entah itu kita include-kan di breaking news setelah upacara atau apel hari Senin, atau kita carikan hari khusus untuk rakor itu. Karena dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Rahadi, Dinas Pendidikan, itu sangat mengharapkan itu. Adanya rapat koordinasi tim TPPK. Dan kepala sekolah sebagai manajer itu punya tanggung jawab untuk membina masing-masing satuan pendidikan agar tetap kondusif, jangan sampai terjadi adanya bullying, kekerasan. Karena anak-anak temannya itu ya banyak di luar, ya ada geng. Kalau kejadian di luar, yang jelas sekolah tidak begitu bisa memantau secara maksimal, makanya pendekatannya persuasif ya di sekolah. Dan anak-anak diwanti-wanti, bertemanlah dengan anak-anak yang baik, jangan sampai terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Nah, kira-kira ini nanti yang harapan kita bisa berjalan dengan lancar ya Pak Gatot. Amin. Tapi kan kita juga perlu mengantisipasi apapun itu yang bisa menjadi kendala. Nah, menurut Pak Gatot, kira-kira karena ini masih fresh, masih pertama, kira-kira kendalanya apa nanti Pak dalam tim TPPK ini dalam menjalankan tugasnya di sekolah? Kendalanya yang jelas untuk menjalankan tugas itu yang sangat mencolok itu ya secara internal kerjasama tim. Ini tantangan luar biasa ini hambatan. Ini memang kerjasama tim yang kompak, ya paling tidak bisa mengantisipasi lah. Kerjasama ini. Jadi kolaborasi semua komponen itu yang perlu kita butuhkan, itu tantangan sangat kolaborasi. Iya, mengutamakan kolaborasi. Baik dari lintas sektoral, kita ke Polres, unit PPA, kita ke lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ke tim perlindungan anak dan perempuan. Itu kita harus ada komunikasi juga, kerjasama yang baik. Itu tantangannya kita. Baik, untuk TPPK, menurut saya Pak Gatot ya, kita SMP Negeri 2 Tulungagung itu kan elemennya sudah mencakup semua lini, sudah terbentuk dengan baik, dan kita juga sudah mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang sekiranya anak-anak itu bisa melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, sebagai kepala sekolah Pak Gatot, apa pesan dan ibaratnya yang perlu disampaikan oleh Pak Gatot kepada masyarakat khususnya di SMP Negeri 2 Tulungagung ini, bagaimana nanti agar program ini berjalan dengan baik? Oke, saya pesankan untuk internal keluarga besar SMP Negeri 2 Tulungagung dalam rangka menyukseskan antisipasi kita, pencegahan kita untuk penanganan kekerasan ini. Saya mengharap Bapak, Ibu, guru, karyawan semua untuk cancut mengantisipasi kegiatan anak. Suatu misal pada saat istirahat kita pantau anak-anak itu.
Apalagi kalau ada bapak, ibu, guru karena kepentingan sesuatu, karena sakit sehingga tidak bisa menjalankan tugas untuk mengajar, tolong dimaksimalkan bapak, ibu, guru piket. Karena itu adalah peluang-peluang yang cukup longgar untuk yang bisa digunakan untuk anak-anak. Ya, entah itu colak-colek, entah itu hanya gurauan manggil nama-nama orang tua. Nah, ini kalau dibiarkan berkembang, ini bisa menjadi permasalahan kita, problem kita, khususnya di TPPK kita. Betul. Makanya ayo bareng-bareng selama kita untuk aktivitas pembelajaran di sekolah sekitar 7 jam, dia maksimal. Dan jangan lupa di luar juga banyak pengaruh anak-anak. Kita benar-benar ini tantangan yang luar biasa. Itu Mas Usa. Jadi yang bisa saya garis bawahi adalah TPPK ini membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kerjasama, dan yang paling penting pihak internal sekolah memang harus benar-benar mengedepankan kerjasama tim. Begitu ya Pak Kadot? Leres Mas Osa. Karena pada podcast perdana ini kita memiliki 2 sesi, jadi sesi kedua nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih Pak Kadot untuk pesan-pesannya. Terima kasih. Selamat sukses. Empero luar biasa, siap.